Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Desa Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis cost utility pasien dispepsia BPJS dan non BPJS, kombinasi antasida ranitidin dengan antasida lansoprazol. Yang pertama, apa itu farmaekonomi? Farmaekonomi adalah studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil atau konsekuensi dari suatu pengobatan. Tujuannya untuk mempertahankan sumber daya kesehatan sehingga biaya yang dikeluarkan dapat ditekan seminimal mungkin, namun tetap memberikan manfaat terapi semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah cost utility analysis atau CUA. Cost utility analysis merupakan suatu metode analisis dalam farmaekonomi yang membandingkan biaya pengobatan dengan kualitas hidup yang didapat dari pengobatan yang diberikan. Selanjutnya ada studi kasus. Analisis utilitas biaya pasien dispepsia BPJS dan non BPJS, kombinasi antasida ranitidin dengan antasida lansoprazol. Silakan simak abstrak berikut. Selanjutnya ada pendahuluan. Dispepsia merupakan kumpulan gejala keluhan yang terdiri dari nyeri atau rasa tidak nyaman di epigastrium, mual, muntah, kembung, cepat kenyang, rasa perut penuh, sendawa, dan panas yang menjalar di dada. Berdasarkan etiologi, dispepsia diklasifikasikan menjadi dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Dispepsia organik adalah dispepsia yang disebabkan karena kelainan organik yang dapat diketahui melalui pemeriksaan. Sedangkan dispepsia fungsional adalah dispepsia yang tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. Tidak terdapat kelainan atau gangguan pada struktur organ berdasarkan pemeriksaan klinis, laboratorium, radiologi, dan endoskopi. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah descriptive analytic. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel VAS dan variabel value set untuk mengukur utilitas, di mana kedua variabel tersebut diperoleh dari kuesioner EQ 5D5L yang merupakan pengukur kualitas hidup pasien. EQ 5D Eurocall adalah suatu instrumen generik untuk mengukur kualitas hidup terkait kesehatan yang terdiri dari penyelesaian dirancang untuk responden. Selanjutnya ada hasil penelitian. Analisis deskriptif utilitas EQ 5D5L. Kepuasan untuk kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan diperoleh melalui kuesioner EQ 5D5L pada responden. Tabel 1 rata-rata data nilai utilitas dan fast responden. Silakan disimak. Tabel kedua uji beda perbandingan utilitas pada keempat kelompok pasien. Silakan disimak. Tabel ketiga ada biaya pengobatan pasien dispepsia. Silakan disimak. Selanjutnya ada analisis utilitas biaya, hubungan kemanfaatan dan biaya penggunaan kombinasi obat dengan zat aktif antasida dan ranitidin dengan antasida lansoprazol pada pasien BPJS dan non BPJS. Dengan keluhan dispepsia dihitung berdasarkan biaya langsung total, biaya obat dengan periode kunjungan kembali, readmisi, setiap bulannya, pertambahan usia pasien, life expectancy, dan kemanfaatan utility. Cost utility analysis adalah biaya yang digunakan atas manfaat yang diperoleh. Tabel 4 analisis utilitas biaya pasien BPJS G1 dan non. Selanjutnya ada pembahasan. Uji Kruskal-Wallis dilakukan bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan pada kualitas hidup secara statistik dari 4 kelompok G1, G2, B1, B2 pada pasien BPJS dan non BPJS dari kuesioner EQ 5D5L. Diketahui ada perbedaan yang bermakna terdapat pada 4 dominan, yaitu kemampuan berjalan, perawatan diri, kegiatan yang biasa dilakukan, dan rasa nyeri. Dari tabel pertama dapat dilihat bahwa responden dari keempat kelompok memiliki kualitas hidup yang sangat baik dan cukup baik setelah pengobatan yang diberikan. Tetapi diketahui dari segi kunjungan berulang dan periode kunjungan kembali dalam 1 bulan, pasien BPJS memiliki frekuensi lebih tinggi daripada pasien non BPJS. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan untuk membatasi biaya pengobatan sesuai kapasitas yang telah ditetapkan oleh sarana dalam sekali kedatangan untuk berobat, dan itu berlaku pada pasien BPJS. Oleh karena itu, adanya pembatasan pemberian jumlah perbedaan regimen atau jumlah obat yang berdampak pada efektivitas terapi kombinasi obat yang diberikan pada pasien BPJS sehingga lebih pendek, dan dibandingkan dengan pasien non BPJS, pasien BPJS cenderung bolak-balik untuk berobat kembali dengan keluhan yang sama. Selanjutnya ada uji Mann-Whitney dilakukan bertujuan untuk melihat adanya perbedaan kualitas hidup dari hasil kuesioner EQ 5D5L pada keempat kelompok. Hasil terbagi terdapat perbedaan yang bermakna pada kualitas hidup. Kelompok pasien BPJS menggunakan kombinasi antasida dan ranitidin generik 1 dengan antasida dan lansoprazol generik 2.
antasida dan ranitidin generik branded B1 dengan antasida dan lansoprazol generik branded 2 atau B2. Adanya perbedaan kualitas hidup pada keempat kelompok ditandai dengan perbedaan nilai utilitas dan biaya pengobatan yang dihasilkan pada pasien BPJS dengan menggunakan obat generik dan pasien non-BPJS dengan obat branded generik. Biaya pengobatan pada pasien non-BPJS dengan menggunakan obat branded generik cenderung lebih mahal dan menghasilkan kualitas hidup yang sama baik dibandingkan pasien BPJS. Tetapi responden lebih memilih berani membayar lebih mahal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Terdapat perbedaan kualitas hidup dari penggunaan obat generik dan generik bermerek pada pasien dispepsia yang berkunjung ke klinik tersebut dengan asuransi BPJS dan non-BPJS. Analisis utilitas biaya diperoleh dari nilai riup pada pasien non-BPJS dengan penggunaan obat generik bermerek lebih besar dibandingkan pasien BPJS. Hal itu sebanding dengan nilai yang kualitas atau harapan hidup lebih tinggi lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.